Seorang petani miskin bersahabat dengan gajah liar. Namun warga desa menentangnya hingga sebuah kejadian menyedihkan terjadi. Dan kini, kisah ini menginspirasi banyak orang. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita simak kisah selengkapnya. Di tepi sebuah hutan rimbun yang jarang dijamah manusia, tinggallah seorang petani tua bernama Pak Ganta. Rambutnya sudah memutih, kulitnya gelap karena terbakar matahari, dan pakaian yang ia kenakan selalu sederhana. Ia hidup sendirian di sebuah rumah kayu kecil, jauh dari keramaian desa. Setiap hari, ia pergi ke ladang membawa cangkul tua dan keranjang anyaman. Bukan karena terpaksa, tapi karena ia mencintai tanah. Bagi warga desa, Pak Ganta dikenal sebagai orang yang aneh. Ia jarang hadir dalam rapat desa, tidak pernah terlihat di pasar, dan sering terlihat berbicara sendiri di hutan. Namun mereka tidak tahu, di balik pohon-pohon tinggi dan semak belukar yang lebat itu, Pak Ganta menyimpan sebuah rahasia. Ia bersahabat dengan seekor gajah. Dan bukan sembarang gajah. Seekor raksasa hutan, liar dan bebas, yang belum pernah ditaklukkan manusia manapun. Tapi bagi Pak Ganta, gajah itu bukan ancaman. Ia adalah Boma, satu-satunya makhluk di dunia yang bisa memahami kesepiannya, kesetiaannya, dan luka yang ia simpan dalam diam. Namun persahabatan mereka akan segera diuji oleh rasa takut manusia dan amarah alam yang tak bisa dihentikan. Hari itu, langit mendung menggantung rendah di atas hutan. Pak Ganta berjalan lebih dalam ke balik pepohonan, mencari batang-batang kayu untuk pagar ladangnya yang mulai lapuk. Ia menyusuri jalur sempit yang sudah ia kenal seperti punggung tangannya sendiri. Namun tiba-tiba, langkahnya terhenti. Terdengar suara aneh. Suara geraman berat, bercampur napas yang terengah-engah. Seperti suara dari perut bumi yang menahan kesakitan. Pak Ganta mendekat perlahan, membuka semak-semak berduri dengan tangan telanjang. Di sana, di sebuah lubang jebakan yang dalam, ia melihatnya, seekor anak gajah. Tubuhnya besar, tapi matanya memancarkan ketakutan. Salah satu kakinya terperosok dalam tanah berlumpur. Napasnya memburu. Ia terluka. Tidak ada manusia waras yang akan mendekat ke makhluk sebesar itu. Tapi Pak Ganta tidak ragu. Ia turun ke dalam lubang, menenangkan si gajah dengan suara pelan dan gerakan lembut. Ia membawa dedaunan segar. Ia bicara tanpa kata-kata, hanya dengan tatapan dan kehadiran. Butuh waktu 2 hari dan 2 malam untuk membuat gajah itu percaya. Butuh lebih lama lagi untuk menariknya keluar dari lubang dengan tali dan batang-batang pohon yang disusun menjadi tuas. Saat akhirnya gajah itu berdiri kembali di atas 4 kakinya, langit sore terlihat lebih terang. Angin hutan terasa lebih hangat. Pak Ganta menatap gajah itu, dan entah mengapa, ia merasa tidak lagi sendirian. Ia menamainya Boma. Boma tidak lari ke hutan seperti yang dikira. Ia mengikuti Pak Ganta pulang, langkah demi langkah, seperti seorang anak yang menemukan rumahnya. Dan sejak saat itu, 2 makhluk yang dianggap tak berarti oleh dunia mulai membangun sesuatu yang hanya bisa lahir dari kesepian yang sama, sebuah persahabatan tanpa syarat. Waktu berlalu, hari berganti minggu, minggu menjadi bulan. Boma tumbuh dengan cepat, dari anak gajah yang kurus dan takut, menjadi makhluk yang gagah dan kuat. Tapi di balik tubuh besarnya, Boma tetap jinak. Ia selalu berada di dekat Pak Ganta, mengikuti kemanapun ia pergi, ke ladang, ke sungai, ke hutan. Bahkan ketika Pak Ganta duduk diam di bawah pohon besar, Boma akan duduk di sampingnya, diam tanpa suara. Mereka bekerja bersama. Pak Ganta tidak lagi menarik bajak sendiri. Kini, Boma yang membantu membajak tanah, mengangkat karung panen, bahkan menumbangkan pohon mati yang menghalangi saluran air. Penduduk desa mulai memperhatikan. Dari kejauhan, mereka melihat sosok besar itu berjalan berdampingan dengan Pak Ganta. Anak-anak mengintip dari balik semak. Para petani mulai bicara pelan-pelan di pinggir jalan. Ganta itu gila, kata seorang. Dia membiarkan binatang liar berkeliaran di ladangnya. Kalau gajah itu mengamuk, bisa habis desa ini. Pak Ganta tidak peduli. Ia tahu Boma tidak akan menyakiti siapapun.
Bahkan ketika ayam-ayamnya berlarian di dekat kaki Boma, gajah itu hanya diam, sesekali mengibaskan telinganya dengan malas. Malam-malam mereka diisi dengan tenang. Pak Ganta duduk di depan rumah dengan lampu minyak kecil. Boma berbaring tak jauh darinya. Mereka berbagi sunyi. Tidak perlu banyak bicara. Kadang, hanya suara jangkrik dan desiran angin yang menemani. Di dunia yang menolak mereka, Pak Ganta dan Boma membangun rumah kecil mereka sendiri. Sebuah ruang yang diisi oleh kesetiaan, kepercayaan, dan cinta tanpa pamrih. Tapi langit yang tenang tak selamanya damai. Dan hari di mana dunia luar mencampuri persahabatan mereka, tinggal menunggu waktu. Desa mulai resah. Bukan karena Boma menyerang siapapun. Bukan pula karena ia menginjak sawah atau merusak ladang. Tapi karena bayang-bayang ketakutan tumbuh lebih cepat daripada kebenaran. Suatu pagi, seorang petani menemukan jejak besar di pinggir ladangnya. Tak ada tanaman yang rusak, hanya jejak kaki besar yang dalam di tanah basah. Namun itu cukup untuk membuat kabar menyebar. Gajah itu mulai masuk ke ladang. Kalau malam dia kelaparan, bisa-bisa masuk ke rumah. Kalau anak-anak lewat, lalu diseruduk. Cerita-cerita itu tumbuh liar. Mitos dan hayalan dicampur menjadi alasan. Tak butuh bukti, cukup satu kekhawatiran, dan ketakutan menjelma keputusan. Rapat desa digelar. Di balai kayu yang remang, kepala desa berdiri di depan warga yang berkumpul dengan wajah tegang. Kita semua tahu, Pak Ganta orang baik, tapi memelihara gajah? Itu bukan hal biasa. Itu berbahaya. Beberapa orang mengangguk, yang lain masih ragu. Tapi tak ada yang benar-benar membela. Kalau sampai satu anak celaka, siapa yang bertanggung jawab? Lanjut kepala desa. Kita tidak bisa tunggu sampai ada korban. Keputusan pun diambil. Gajah itu harus disingkirkan. Entah dibawa ke kebun binatang, entah dilepas kembali ke hutan dalam-dalam. Yang penting, desa harus aman. Pak Ganta mendengar keputusan itu dari mulut tetangganya. Ia tidak terkejut. Ia hanya diam. Malam itu, ia duduk seperti biasa di depan rumah. Boma berbaring di sampingnya. Tidak ada kata yang diucapkan. Tapi dari gerakan halus belalai yang menyentuh bahu Pak Ganta, seolah Boma tahu. Dan Pak Ganta hanya menatap bintang di langit. Dalam hatinya, ia bergumam pelan. Mereka takut karena mereka tidak pernah mencoba mengenal. Namun jauh di dalam dadanya, ia tahu, badai sedang menuju. Hari yang ditentukan pun tiba. Langit pagi itu kelabu. Udara dingin. Tak ada angin. Seolah alam ikut menahan napas. Beberapa warga desa datang dengan truk kayu yang biasa dipakai mengangkut hasil panen. Di belakangnya, dua petugas kehutanan dari kota berdiri dengan tali dan tongkat besi. Pak Ganta berdiri di depan rumahnya, menunggu dalam diam. Boma berada tak jauh di belakang, mengendus tanah dan sesekali memandang ke arah kerumunan yang semakin mendekat. Warga tak berani terlalu dekat. Anak-anak bersembunyi di balik pohon. Semua mata tertuju pada satu hal. Momen di mana gajah besar itu akan dipaksa pergi dari tempat yang selama ini ia anggap rumah. Pak Ganta mencoba berbicara. Boma tidak mengganggu siapapun. Ia membantu. Ia bekerja. Ia tidak meminta imbalan. Ia hanya butuh dibiarkan hidup. Namun kata-katanya tenggelam di antara suara bisik-bisik dan desahan takut. Petugas melangkah maju. Mereka melempar tali ke leher Boma, mencoba menuntunnya ke truk. Boma tidak mengamuk, tidak menyeruduk. Ia hanya mundur perlahan. Kebingungan. Belalainya bergerak pelan, mencari bahu Pak Ganta. Pak Ganta memeluknya. Maafkan mereka, Boma. Mereka hanya belum mengenalmu. Lalu ia menatap petugas. Beri aku satu malam lagi. Hanya malam ini. Biar besok pagi aku sendiri yang antar dia. Petugas ragu, tapi akhirnya mengangguk. Truk mundur perlahan, meninggalkan tanah yang hening. Malam itu, tak ada bintang. Hanya nyala lampu minyak kecil di teras rumah Pak Ganta. Ia duduk bersandar pada tiang, dan Boma merebahkan tubuhnya di samping. Tak ada kata-kata, hanya suara napas.
dan detak yang perlahan seirama. Bagi dunia, ini mungkin hanya perpisahan antara manusia dan hewan. Tapi bagi Pak Ganta, ini seperti melepaskan bagian dari dirinya sendiri. Dan malam itu, saat semuanya tertidur, langit di atas bukit mulai bergetar perlahan. Tanda-tanda yang tak dilihat siapapun, kecuali bumi itu sendiri. Hujan turun sejak tengah malam. Awalnya gerimis pelan, lalu berubah menjadi deras. Tanpa jeda, seolah langit membuka semua luka sekaligus. Air mengalir deras dari perbukitan, merembes ke tanah, membasahi akar-akar, mengikis lereng yang selama ini kokoh. Pak Ganta terjaga lebih awal dari biasanya. Ia berdiri di beranda rumahnya, mengenakan caping tua dan memandang ke arah bukit yang menjulang di belakang desa. Di kejauhan, ia melihat garis samar di lereng, retakan panjang yang belum pernah ada sebelumnya. Tanahnya retak. Boma berdiri tak jauh darinya, juga menatap ke arah yang sama, seolah mengerti bahwa sesuatu sedang bergerak perlahan di dalam perut bumi. Pak Ganta segera mengambil tongkat dan memutuskan pergi ke desa, menerobos hujan. Ia berjalan cepat ke rumah kepala desa. "Aku melihat retakan di bukit," katanya. "Kalau hujan terus, tanah itu bisa longsor." Kepala desa mengangguk ragu. "Kami akan cek, tapi sekarang bukan waktunya panik." Pak Ganta menatapnya dalam-dalam. Tapi ia tahu, tidak semua orang percaya pada mata yang sudah terlalu tua, atau firasat yang tidak bisa diukur dengan angka. Ia kembali ke rumahnya dengan dada berat. Hujan belum berhenti. Malam semakin gelap. Angin kini mulai datang dari arah yang tidak biasa, datar dan dingin, seperti napas dari lubang dalam tanah. Menjelang tengah malam, bumi mulai bergetar, pelan, lalu menguat. Cangkir jatuh dari meja, daun-daun bergetar, ayam berlarian dari kandang. Pak Ganta keluar rumah, menatap ke bukit, dan saat kilat menyambar langit, ia melihatnya dengan jelas. Pohon-pohon besar bergoyang, lalu roboh satu persatu. Tanah di puncak bukit mulai bergerak, pelan, tapi pasti. Pak Ganta menoleh ke arah desa. Warga masih tidur. Rumah-rumah berdiri tenang, tidak tahu apa yang sedang meluncur dari atas sana. Tanpa pikir panjang, ia berlari ke arah Boma. "Boma, waktunya kita bangun mereka." Dan untuk pertama kalinya, dunia akan melihat bahwa persahabatan mereka bukan sekadar cerita aneh, melainkan harapan terakhir bagi sebuah desa kecil yang tak tahu bahwa hidupnya sedang dihitung dalam detik. Pak Ganta naik ke punggung Boma tanpa ragu. Hujan masih mengguyur bumi tanpa ampun. Suara longsor kini terdengar jelas, seperti deru kemarahan alam, mencabik bukit sedikit demi sedikit. "Ke desa, Boma, sekarang." Boma berlari menerobos lumpur dan air. Tubuh besarnya mengguncang tanah setiap kali kaki besarnya menghentak jalan setapak. Di punggungnya, Pak Ganta memukul kentongan bambu yang biasa ia gunakan untuk memanggil warga saat panen. Bunyi kentongan bergema di seluruh desa. Pintu-pintu terbuka. Lampu-lampu minyak dinyalakan. Wajah-wajah mengantuk berubah jadi panik saat melihat Pak Ganta berteriak dari atas gajahnya. "Bangun! Bangun semua! Tanah longsor dari bukit. Segera keluar dari rumah." Beberapa orang masih bingung, tapi suara gemuruh dari atas bukit tak terbantahkan. Tanah, batu, dan pohon besar meluncur seperti ombak hitam yang haus akan kehancuran. Boma berputar ke tengah desa, membantu membawa warga yang kesulitan bergerak. Ia mengangkat anak-anak ke punggungnya, mendorong gerobak yang terperangkap, menumbangkan pagar bambu agar warga bisa keluar lebih cepat. Ketika sebuah batu besar menggelinding menuju barisan rumah, Boma berdiri di hadapan batu itu. Ia tidak lari. Ia menahan benturan dengan tubuhnya sendiri. Batu itu terpental ke samping, dan rumah-rumah di belakangnya selamat. Pak Ganta terus memandu, menunjukkan arah ke tanah lapang yang lebih tinggi. Ia tak peduli pada hujan, lumpur, atau tubuhnya yang basah kuyup. Warga akhirnya berkumpul di tempat aman. Dari kejauhan, mereka menyaksikan longsor menghantam sisi desa yang lebih rendah. Beberapa rumah hancur, tapi tidak ada satupun nyawa yang hilang malam itu. Dan semuanya tahu
Itu karena satu hal, karena gajah yang dulu mereka tolak, kini berdiri sebagai pelindung mereka. Tubuh Boma penuh lumpur dan luka, tapi matanya tetap tenang. Belalainya menjulur pelan, menyentuh bahu Pak Ganta yang kini terduduk lelah di tanah. Di tengah hujan yang mulai reda, keheningan turun perlahan. Dan dalam diam itu, semua warga sadar. Mereka tidak pernah benar-benar mengenal siapa yang selama ini mereka anggap ancaman. Pagi datang dengan cahaya yang pucat. Hujan telah berhenti, tapi tanah masih basah dan udara masih berbau lumpur dan dedaunan hancur. Warga desa mulai bergerak perlahan, menyusuri jalan-jalan yang kini berubah menjadi aliran air keruh. Rumah-rumah di bagian bawah desa rusak parah. Beberapa hanya tersisa tiang-tiang berdiri miring. Tapi yang paling penting, semua jiwa selamat. Mereka masih hidup. Di tengah lapangan yang menjadi tempat pengungsian sementara, Boma berdiri. Tubuhnya dipenuhi lumpur kering. Ada luka di kakinya, lecet di telinganya, dan goresan dalam di sisi perutnya. Tapi ia tidak mengeluh. Ia hanya berdiri, diam, seperti penjaga yang belum selesai bertugas. Anak-anak yang dulu takut padanya kini berdiri tak jauh, menatap dengan kagum. Beberapa mendekat pelan-pelan. Salah satu dari mereka, bocah laki-laki bernama Ilun, mengulurkan tangan kecilnya dan menyentuh kaki Boma. Gajah itu tidak bergerak. Ia hanya melirik, lalu mengangkat belalainya dan menyapukan ujungnya ke kepala Ilun dengan lembut. Ilun tertawa. Yang lain ikut mendekat. Warga dewasa menatap kejadian itu dalam diam. Kepala desa akhirnya melangkah maju, berdiri di depan Pak Ganta yang duduk bersandar di pohon. "Saya salah," ucapnya pelan. "Kami semua salah." Pak Ganta tidak menjawab. Ia hanya menatap ke arah Boma yang kini dikelilingi anak-anak desa. "Kalian tidak salah," katanya akhirnya. "Kalian hanya takut. Sama seperti saya dulu, waktu pertama kali bertemu dia." Kepala desa mengangguk pelan. Hari itu, sebuah keputusan baru dibuat. Tidak dengan rapat resmi atau suara mayoritas, tapi dengan hati yang terbuka. Boma tidak akan dipindahkan. Ia akan tetap tinggal, bukan sebagai hewan liar, bukan sebagai ancaman, tapi sebagai bagian dari desa. Sebagai pahlawan. Beberapa hari setelah bencana, desa mulai bangkit perlahan. Rumah-rumah diperbaiki, jalan dibersihkan, dan ladang-ladang yang tertimbun mulai dibuka kembali. Tapi ada satu perubahan yang paling mencolok di antara semuanya. Cara warga memandang Boma. Dulu mereka melihatnya sebagai ancaman. Kini, mereka menyebutnya penyelamat. Di pinggir hutan, tak jauh dari rumah Pak Ganta, warga bersama-sama membangun sebuah tempat terbuka. Sebuah tanah lapang yang dikelilingi pagar kayu, dinaungi pohon-pohon rindang, dengan kolam kecil di tengahnya. Bukan kandang, bukan tempat kurungan, tapi rumah yang pantas untuk makhluk yang telah menyelamatkan mereka. Anak-anak datang setiap pagi, membawa pisang, tebu, atau daun-daun segar untuk Boma. Mereka tak lagi takut. Bahkan mereka mulai bermain di dekatnya, menggambar gajah di tanah dengan ranting, dan sesekali memeluk kaki besarnya. Boma menerima semuanya dengan tenang. Seperti biasa, ia tetap tidak banyak bergerak. Tapi kini, matanya lebih sering tampak lembut. Belalainya bergerak pelan, seolah menjawab setiap sentuhan kecil dengan rasa syukur. Pak Ganta tersenyum melihat semua itu. Ia tidak mencari pujian. Ia tidak meminta balas budi. Cukup baginya melihat desa yang dulu menolaknya, kini menyambut sahabatnya dengan tangan terbuka. Kepala desa datang suatu sore. Ia membawa papan kayu kecil bertuliskan, "Taman Sahabat Boma." Dipasang di sisi jalan masuk lapangan, sebagai tanda bahwa tempat itu bukan milik siapapun, tapi milik semua yang mau belajar mencintai tanpa prasangka. Warga kini tak lagi menyebut Boma binatang liar. Mereka menyebutnya keluarga. Dan di antara tawa anak-anak dan suara alam yang kembali tenang, Boma berdiri tegak, bukan lagi sebagai makhluk asing dari hutan, tapi sebagai pahlawan yang telah menyelamatkan sebuah desa, bukan dengan kekuatan semata, tapi dengan kasih yang tak pernah diminta kembali. Musim berganti. Tanaman di ladang kembali tumbuh.
Pohon-pohon yang tumbang mulai digantikan dengan bibit baru. Desa Lempung perlahan pulih, tapi tidak pernah benar-benar kembali seperti dulu. Sesuatu telah berubah, bukan hanya di tanahnya, tapi di hati orang-orangnya. Pak Ganta tetap tinggal di rumah kecilnya di tepi hutan. Usianya bertambah, tubuhnya semakin lambat, tapi semangatnya tetap sama. Setiap pagi, ia menyapa Boma yang kini tinggal tak jauh darinya. Mereka tidak lagi hanya dua makhluk yang terasing dari dunia, melainkan dua sahabat yang telah menjadi bagian penting dari sebuah kisah yang akan terus diceritakan. Anak-anak kini sering datang ke rumah Pak Ganta. Mereka duduk di bawah pohon besar, mendengarkan cerita tentang masa lalu, tentang bagaimana Boma ditemukan, bagaimana ia tumbuh, dan bagaimana ia menyelamatkan mereka semua. Di antara cerita-cerita itu, Pak Ganta selalu menyisipkan satu kalimat yang ia ucapkan dengan lirih tapi penuh makna. Terkadang, yang terlihat menakutkan, justru yang paling tahu cara mencintai. Dan kalimat itu menempel di hati mereka, seperti benih yang tumbuh tanpa suara. Boma, meski tubuhnya besar dan diam, menjadi lambang dari sesuatu yang tidak bisa dilihat mata, kepercayaan, ketulusan, dan kesetiaan. Ia tidak berbicara, tapi kehadirannya menyampaikan lebih banyak dari ribuan kata. Dan setiap kali matahari terbenam di balik bukit, Pak Ganta duduk di beranda rumahnya, menatap langit yang perlahan berubah warna, dengan Boma berdiri di dekatnya. Mereka tidak berbicara. Mereka tidak perlu. Karena di dunia yang sering ribut oleh prasangka dan ketakutan, mereka sudah membuktikan satu hal penting. Hati yang tulus tidak pernah salah.